Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh OSIS SMK Negeri 1 Seyegan. SMK Negeri 1 Seyegan merupakan satu sekolah yang kegiatan peningkatan ketakwaan dilaksanakan secara rutin, sehingga hari ini kita belajar kalau di era-era yang terdahulu sebelum COVID kita bisa melaksanakan kegiatan outdoor learning sampai ke wilayah-wilayah seputaran DIY dan Jawa Tengah. Ini salah satu contohnya, outdoor learning ke Pondok Pesantren Gontor. Maka pada hari ini kita belajar melalui virtual, melalui Zoom yang dilaksanakan secara bersama. Sebelum masuk ke Maulid Nabi, perlu kita kembalikan semangat kita berdinul Islam, di mana dinul Islam itu ada 3 dimensi yang harus senantiasa kita kuatkan. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga akhlak. Nah, ketiga dimensi ini teradukan dalam satu nilai-nilai ketakwaan. Jadi ada sehat rohani, tentu saja ini juga tidak meninggalkan kesehatan jasmani kita, dimana untuk sehat rohani ini ada beberapa komponen yang ada di dalam diri kita, yang ini juga merupakan salah satu keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan prophetic intelligence. Jadi ada adversity intelligence, ada spiritual intelligence, ada emotional intelligence, ada perception intelligence, ada intellectual intelligence. Jadi ada beberapa kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, di mana kita diperintahkan, kita diamanahi untuk mengembangkan masing-masing kecerdasan itu, baik itu yang ada di otak, yang ada di hati, yang ada di otak kanan, yang ada di persepsi, pendapat pikir kita, dan ada pengembangan dunia intelektualnya. Dan dalam kesempatan ini bersama Rohis kita punya kewajiban untuk dakwah di sekolah. Nah, di era adaptasi kebiasaan baru saat ini seharusnya tidak menghalangi gerakan dakwah, terutama gerakan dakwah di sekolah. Justru sebaliknya, dalam kesempatan ini kita bisa menjadikan kesempatan bagi Rohis, OSIS, Bapak Ibu Guru PAI maupun yang lainnya untuk semakin kreatif dalam berdakwah. Tentu saja dalam hal ini tetap mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama dan rahmatan lil alamin. Jadi dakwah di sekolah itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah fardiyah, yaitu metode individual kepada perseorangan. Yang kedua adalah ammah, yaitu secara umum, kebersamaan di depan jamaah orang banyak. Kemudian bilisan, ini dengan lisan kita, dengan kalimat-kalimat verbal kita. Kemudian bilhal, ini melalui perilaku, melalui perbuatan. Bil tatwin, ini melalui kolam, melalui tulisan. Dan bil hikmah, yaitu dengan cara yang arif dan bijaksana. Nah, di era pandemi ini maka kita bisa mengambil beberapa metode yang ada dalam komponen metode dakwah ini untuk kita padukan, kita integrasikan, sehingga dakwah yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di rumah dalam keluarga menjadi lebih bijaksana bila hikmah. Nah, salah satu cara dakwah kita saat ini melalui virtual. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan banyak menyebut asma Allah. Jadi ini landasan kita melaksanakan kegiatan Maulid Nabi pada hari ini. Kita ingin mengikuti jejak Rasulullah yang beliau telah memberikan keteladanannya, baik itu melalui perkataannya, melalui perbuatannya, melalui ketetapannya maupun cita-cita Rasulullah. Ya, jadi kecerdasan yang diteladankan oleh Rasulullah adalah kecerdasan yang diiringi dengan nuansa hati. Jadi ada keseimbangan antara apa yang ada dalam pikir, ada dalam hati, dan ada dalam aktivitas yang dia laksanakan. Kemudian bagaimana Rasulullah menghadapi tekanan hidup? Beliau senantiasa sabar dan qanaah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah gersuloh, tapi beliau selalu bersyukur. Kemudian kemampuan Nabi Muhammad dalam beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi ini sudah banyak dicontohkan dalam riwayat-riwayat yang pada saat remaja yang Rasulullah tidak mengenyam pendidikan seperti anak-anak SMK, tetapi beliau cerdasnya lahir batin. Jadi di masa dia harus membantu pamannya untuk berdagang, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad juga tetap eksis dan survive dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi pandemi bukan masalah untuk kemudian kita bermalas-malasan, kita ogah-ogahan, tetapi tetap semangat bangun pagi, beraktivitas, belajar, melaksanakan tugas sesuai dengan target yang sudah kita terapkan. Kemudian kemampuan memelihara keseimbangan antara pribadi dengan Tuhannya dan pribadi dengan lingkungannya. Bagaimana penghambaannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini diterapkan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang beliau miliki pada saat itu. Secara pribadi dia juga bertanggung jawab kepada lingkungannya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kemudian beliau juga memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, mengapa harus dilakukan, dan solutif dalam memutuskan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya pada saat itu. Jadi kita mengkaji ayat-ayatnya itu dimulai dari kita berasal dari siapa, apa, dan mana. Hidup ini untuk siapa, untuk apa, kita akan pulang ke siapa, apa, dan kemana, dan mukjizat atau karomahnya sebagai Rasul, Nabi, dan Wali Allah. Kemudian di masa adaptasi kebiasaan baru ini kita ketemuan dengan Bapak Ibu guru menjadi terbatas, sehingga ini jangan menghentikan dakwah kita di sekolah. Jadi rumuskan program dakwah di sekolah, dakwah secara mandiri dilaksanakan, bagaimana sumber belajarnya, waktu dan tempat yang harus disepakati. Kemudian dalam dunia IT kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk berdakwah, baik itu SMS, WA, streaming YouTube, Zoom, Google Meet, Live IG, Facebook, dan lain-lain. Ini kita cermati untuk menjadi dakwah bil hikmah. Dan tidak lupa kita juga saling memantau, saling mengawasi, saling mengingatkan, sehingga kita menjadi pelajar bisa sukses dunia dan sukses akhirat. Jadi ada kecerdasan dan kesuksesan hidup yang diawali dari jenjang pendidikan kita, TK sampai S3. Jadi TK itu tilawah kita kerjakan, SD itu sholat duha tak pernah lupa, SMP sholat malam pertahankan, SMK suka menghafal kalam Al-Quran, S1 sedekah setiap saat, S2 selalu silaturahim, S3 selalu sholat subuh berjamaah. Insya Allah, Allah akan meridhoi.
Matur nuwun, terima kasih. Selamat berultar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan tawadhu mengikuti langkah-langkahnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.